bahasa NPM 1215520122041. Kelas C, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika, tahun ajaran 2022-2023. UTS pertama. Di sini saya akan membahas tentang pengenalan awal teknik informatika, terutama dari pengertian komputer. Komputer merupakan alat yang digunakan untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Secara definisi, komputer merupakan suatu alat elektronik yang terdiri dari rangkaian komponen sehingga membentuk suatu sistem kerja. Dari sistem kerja perangkat elektronik tersebut mampu menghasilkan output sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pengguna. Menurut Donald H. Sanders, komputer merupakan sistem elektronik yang mampu memanipulasi data secara cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerimanya dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah-langkah instruksi program. Kita lanjut ke manfaat komputer. Manfaat komputer bagi masyarakat. Poin pertama yaitu membantu manusia beraktivitas. Komputer sangat membantu masyarakat khususnya dalam menjalankan aktivitas seperti belajar dan bekerja. Contoh komputer membantu pelajar dalam mengetik dan menyusun tugas. Soal yang kedua saya akan membahas melakukan pengolahan data. Manfaat lain komputer bagi kehidupan masyarakat adalah pengolahan data. Ada banyak program aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan pengolahan data. Contohnya seperti program Microsoft Word untuk pengolahan data berupa teks. Selanjutnya kita lanjut ke cara kerja sistem komputer. Cara kerja sistem komputer adalah pengolahan data yang menggunakan komputer sebagai medianya yang dikenal dengan istilah Electronic Data Processing atau EDP. Pengolahan data adalah suatu proses di mana sebuah data diproses atau diubah ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti. Cara sistem komputer juga terdiri dari beberapa aspek, yaitu pemasukan input, pemrosesan atau proses, pengeluaran output, dan penyimpanan storage. Tahapan pemasukan input merupakan tahapan awal dari proses pengolahan yang terjadi pada sistem komputer. Tapi ini berupa pemasukan data mentah ke dalam sistem komputer melalui input device. Teman-teman bisa lihat ini adalah gambaran contoh dari input itu sendiri. Kedua, kita lanjut di proses. Pada tahap ini data yang telah dimasukkan melalui peralatan input tadi akan diproses, dan tahap proses ini dilakukan processing device yaitu CPU dan lain-lain. Teman-teman bisa lihat ini adalah gambaran dari unit proses. Kita lanjut yang ketiga yaitu output. Pada tahap ini data yang tadinya telah dimasukkan melalui peralatan input kemudian diproses oleh CPU akan bisa dicetak apabila sudah siap. Teman-teman bisa lihat di gambar di samping, ini adalah contoh dari output itu sendiri. Yang keempat adalah storage. Tahap ini merupakan proses perekaman hasil pengolahan ke alat penyimpanan atau storage device dan dapat digunakan kembali sebagai input untuk proses selanjutnya. Ya, ini adalah contoh dari gambaran penyimpanan atau storage itu sendiri. Lanjut ke perangkat keras hardware. Pengertian hardware. Hardware adalah semua jenis komponen pada komputer yang memiliki fisik bisa dilihat dan dirasakan. Jadi dapat dikatakan pengertian hardware adalah alat fisik komputer yang digunakan untuk melakukan beberapa proses seperti input, output, dan proses. Teman-teman bisa lihat ini adalah gambar dari hardware, ukuran buram, asid buram. Ini fungsi hardware secara umum. Fungsi utamanya adalah menampilkan data, menerima input, memberikan output, mendukung kerja komputer, serta mengulang informasi atau data yang berada di dalam maupun di luar komputer. Dan hardware tadi adalah ini. Selanjutnya software perangkat lunak. Pengertian perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Pengertian software menurut beberapa ahli, William dan Ryan mengatakan bahwa software
dapat terlihat secara fisik, akan tetapi fungsi dari software dapat dirasakan manfaatnya oleh usernya. Ya, teman-teman bisa lihat tentu di bawah, di tengah-tengah ini adalah contoh dari software sendiri. Lanjut ke sistem bilangan. Sistem bilangan atau number system adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item. Dan inilah contoh-contoh sistem bilangan, yaitu desimal. Desimal basis 10 adalah sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan. Sistem bilangan desimal menggunakan basis 10 dan menggunakan 10 macam simbol bilangan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ya, contoh bilangan desimal. Kita lanjut ke biner basis 2. Biner basis 2 adalah sistem bilangan yang terdiri dari dua simbol, yaitu 0 dan 1. Bilangan biner ini dikumpulkan oleh John von Neumann. Dan bisa lihat di bawah ini adalah contoh biner. Ketiga, bilangan oktal basis atau basis 8 adalah sistem bilangan yang terdiri dari 8, yaitu simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Contoh oktal 1024 ini dapat diartikan atau dikonversi ke sistem bilangan desimal. Nah, ini adalah contoh dari bilangan basis. Kita lanjut ke bilangan heksadesimal basis 16. Heksadesimal berarti 6 dan desimal berarti 10 adalah sistem bilangan yang terdiri dari 16 simbol, yaitu 1. Teman-teman bisa lihat ya, ini adalah simbol. Lanjut, jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah perangkat komputer yang terdiri dari 2 atau lebih dan terhubung satu sama lain. Jenis-jenis jaringan komputernya teman-teman bisa lihat. Ini gambarnya kecil sekali. Ya, ini ada dari LAN, WAN, MAN, dan WAN. Ini adalah jenis-jenis komputer. Topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer merupakan teknologi yang mempelajari suatu teknik untuk menghubungkan komputer dengan komputer lainnya, kemudian membentuk sebuah jaringan. Teman-teman bisa lihat contoh-contoh dari jaringan topologi, yaitu ada ring, ini ada gambar ring, mesh, star, fully connected, line, tree, dan jaringan bus. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini contoh-contoh dari topologi jaringan komputer itu sendiri. Wow, berbagai macam ya. Oke, kita lanjut. Oke, teman-teman, terima kasih. Sekian ini video dari saya. Kalau saya membahas sangat cepat, saya mohon maaf karena saya juga mengejar waktu, dan terima kasih.